Dalam perfilman nasional, Misbah Yusabiran adalah pelopor kegiatan dokumentasi film Indonesia. Dengan peninggalannya berupa pusat arsip film bernama Cinematek Indonesia. Selain itu, dia adalah seorang sutradara dan penulis skenario terkemuka. Misbah Yusabiran, sama saja kita berbicara dengan perjalanan sejarah perfilman Indonesia, karena beliau juga hadir bersama dengan Pak Usmar Ismail, kemudian Pak Jamaluddin Malik, Pak Asrul Sani, dan lain-lain. Dia seorang yang sangat keras kepala, tapi dalam pengertian yang baik. Kenapa keras kepala? Dia kalau punya keinginan tidak bisa ditawar. Dan Bapak itu orangnya sangat selalu optimis saja dalam menghadapi segala bidang. Haji Misbah Yusabiran lahir di Rangkas Bitung, Lebak, Banten, 11 September 1933, serta meninggal dunia di Serpong, Banten, 11 April 2012. Ayahnya Ayun Sabiran, pria Minangkabau asal 50 kota Sumatera Barat. Ibunya Yumena, perempuan asal Banten, Jawa Barat. Dia itu menanamkan kedisiplinan pada kami ya, khususnya pada kami keluarga ya. Itu ternyata memang berguna sekali untuk kami keluarga, dan begitu pun untuk murid-murid Bapak ya, kalau saya banyak ngomong-ngomong sama mereka ya. Sepanjang 62 tahun dari 78 tahun masa hidupnya telah diberikan untuk perfilman, kesenian, dan kebudayaan. Karya-karya tulisnya berupa buku tentang sejarah dan teori-teori film, naskah drama, novel, cerita pendek, dan skenario film. Sebagai sutradara, Misbah telah melahirkan sejumlah sandiwara panggung, film pendek, film dokumenter, dan film cerita untuk bioskop serta televisi. Saya setuju. Tapi barangkali Ibu belum mengungkapkan kejahatan dia yang sebenarnya. Jatuh bangunnya industri film, beliau mengikuti. Kemudian akhirnya dia menjadi seorang penulis skenario di bawah bimbingan Pak Usmar Ismail. Kemudian menjadi sutradara juga. Tahu sekali bahwa beliau itu otodidak. Saya sangat kagum dengan beliau bisa hanya dengan otodidak saja, tapi alhamdulillah bisa membuat sesuatu ya untuk negara ini. Jadi mungkin ada satu obsesinya yang belum terlaksana, adalah bagaimana menulis sebuah buku mengangkat tokoh pahlawan Betawi yang bernama Sapei hingga akhir hayatnya. Dan sebelum beliau meninggal, kita bisa lihat satu senarionya, yaitu Cinta Suci Zahrana, dan sebelumnya juga dia menulis untuk kami itu Anak Kaki Gunung, yang alhamdulillah dapat penghargaan tertinggi di Festival Film Bandung 2012 yang lalu. Jejak Misbah Yusabiran dalam kreativitas dimulai tahun 1950 dengan menyutradarai sandiwara ketika dirinya menjadi murid di Taman Madya, Perguruan Taman Siswa Kemayoran, Jakarta. Berikutnya ia menulis resensi film, karya sastra, serta menjadi wartawan. Sebagai jurnalis, Misbah pernah menjadi pemimpin redaksi Minggu Abadi pada tahun 1958 sampai 1959. Pemimpin redaksi Purnama pada tahun 1962 sampai 1963. Redaktur Duta Masyarakat pada tahun 1965 sampai 1966. Redaktur Abad Muslim pada tahun 1955 serta redaktur Majalah Gelanggang pada tahun 1977. Masa-masa itu telah lahir darinya karya sastra seperti naskah drama Bung Besar dan Setengah Jam Menjelang Maut, novel berjudul Menyusuri Jejak Berdarah, serta dua kumpulan cerpen masing-masing berjudul
keajaiban di Pasar Senen, dan Oh Film. Kau harus menemukan seseorang di pantai Tanjung Kain. Sebelum Krakatau sama sekali meletus, tidak banyak waktu. Kita bisa lihat bagaimana cerpen-cerpennya, antara lain film Oh Film, itu berkisah tentang bagaimana kalangan film dari kacamata seorang Misbah Yusabiran. Dia juga dikenal sebagai salah satu dari tokoh seniman Senen. Pada tahun 1955, skenario pertamanya lahir berjudul Macan Kemayoran yang diangkat dari cerpen karya Sumanjaya. Skenario ini oleh perusahaan Persari diproduksi menjadi film berjudul Sauda. Tenaga dan pemikiran Misbah semakin banyak dicurahkan untuk perfilman ketika dirinya bekerja pada perusahaan film nasional Perfini antara tahun 1954 sampai 1956. Misbah bertindak sebagai pencatat skrip, menjadi asisten sutradara, kemudian menjadi anggota sidang pengarang. Setelah membuat film pendek dan film dokumenter antara 1957 sampai 1960, kurun waktu 1960 sampai 1972, Misbah menyutradarai film layar lebar diantaranya berjudul Di Balik Cahaya Gemerlapan yang mengantarkan dirinya sebagai sutradara terbaik pada Festival Film Indonesia tahun 1967 yang waktu itu bernama Pekan Apresiasi Film Nasional. Pada tahun itu, penghargaan FFI juga diraihnya sebagai penulis skenario terbaik melalui film berjudul Menyusuri Jejak Berdarah. Skenario karyanya yang meraih Piala Citra adalah untuk film Karena Dia pada tahun 1980 dan untuk film Ayahku pada tahun 1987. Ya, apalah gunanya beliau kembali? Tidak akan membahayakan bagi kedua belah pihak. Beliau sudah lama sekali pergi. Sudah 20 tahun. Dan kami menganggapnya sudah tidak ada. Tapi beliau tetap ayahku. Sebagai sosok yang setia pada profesi, Misbah mendapatkan penghargaan FFI tahun 2004, Ajang Film Bandung tahun 2012, hadiah tertinggi Dewan Film Nasional pada tahun 1985, hadiah seni Depdikbud untuk sinema tahun 1993, 2 kali penghargaan Life Achievement Sea Papa atas perannya pada pengarsipan film di Asia Tenggara, masing-masing pada tahun 1997 dan 2010. Misbah juga mendapat penghargaan Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI tahun 1999, penghargaan Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya tahun 2000, serta Bintang Budaya Prama Dharma dari Presiden RI tahun 2008. Haji Misbah Yusabiran. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berbuat seperti ini. Wassalam. Misbah bukan hanya kreator, melainkan juga inovator, organisator, dan konseptor. Tahun 1964, ia mengkonsep organisasi Ikatan Karyawan Film dan Televisi atau KFT. Selanjutnya menjadi ketua organisasi tersebut sepanjang 4 periode. Beliau juga seorang organisator yang sangat kukuh pendiriannya. Itu sebabnya KFT di tangan beliau mempunyai wibawa yang cukup besar, menyambung apa yang dilakukan oleh zaman Pak Sumarjono. Ia ikut merancang berdirinya Akademi Sinematografi serta Pendidikan Film Yayasan Citra. Tahun 1971, merintis kegiatan pengarsipan film untuk kemudian menjadi Sinematek Indonesia. Salah satu karyanya yang sangat monumental adalah bagaimana beliau membangun Sinematek. Saya bilang, Pak
Haji ini sesuatu yang kayaknya kurang begitu mendapat perhatian dari masyarakat, terutama sekali Pak Gubernur. Betul sekali Pak Gubernur mengatakan itu mendirikan lembaga untuk menghimpun barang-barang rongsokan itu apa gunanya? Tapi Pak Misbah menjelaskan bahwa dari rongsokan itu, dari fosil-fosil itu, kita bisa menelusuri jejak perfilman Indonesia. Pak Ali Sadikin terkejut dan menyetujui. Yang sampai saat ini terus berlangsung dan kita bisa menikmati, dan generasi yang akan datang itu bisa melihat banyak film. Sinematik itu memperluas apa yang kita cita-citakan gitu, Bapak. Ada film Indonesia gitu ya, walaupun ini masih sederhana seperti sekarang ini, tapi alhamdulillah sudah bisa membuktikan pada bahwa mereka begitu kenal dengan film, misal mereka tahu adanya Bapak. Anita tahu ada orang yang bersedia menyerahkan jiwa raganya untuk tanah air. Ya, saya pernah dengar. Nah, pengorbanan itu juga disebabkan cinta. Cinta adalah sebagian dari jiwa yang besar. Misbah juga pernah menjadi anggota Dewan Film Nasional serta anggota Akademi Jakarta. Saya kira yang perlu diteladani pada Bapak adalah semangatnya ya, semangatnya dan tentu saja kedisiplinannya. Menggarisbawahi bagaimana dibangunnya Sinematek ini sudah pasti kita nggak bisa melepaskan dari peranan Pak Misbah Yusabiran. Nah itulah saya kira karya monumental yang sampai kapanpun masih bisa dinikmati oleh siapapun, baik generasi muda yang akan datang maupun dunia internasional jika ingin mengetahui sejarah peradaban Indonesia melalui film-film Indonesia. Jejak-jejak dan peninggalan Misbah Yusabiran akan selalu menjadi cahaya gemerlapan, menerangi jiwa-jiwa yang mencintai kreativitas dan ilmu pengetahuan.